Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, kalau ada pepatah yang mengatakan kasih ibu sepanjang masa, itu benar banget ya. Terbukti dari kisah yang mau aku bahas sekarang ini. Sang ibu rela menjadi ibu pengganti untuk mengandung cucunya karena sang anak memiliki masalah sehingga tidak bisa hamil. Sudah melahirkan anaknya, kini ia pun harus melahirkan cucunya. Kok bisa ya hal seperti itu terjadi? Gimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi, seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke kisahnya, tolong dukung aku dengan klik tombol subscribe dan loncengnya dulu. Karena dukungan kalian berarti banget buat channel ini semakin berkembang. Kalau udah, sekarang yuk kita lanjut ke pembahasannya. Proses mengandung dengan ibu pengganti ini disebut dengan istilah surogasi. Hal ini biasanya terjadi karena wanita memiliki masalah pada rahimnya, tetapi sel telurnya dalam keadaan sehat. Secara teknis, surogasi ini tidak berbeda dengan bayi tabung. Kalau bayi tabung yang mengandung adalah ibu sahnya, sedangkan untuk surogasi yang akan mengandung adalah wanita lain yang telah memiliki perjanjian dengan pasangan suami istri yang ingin menjalani proses surogasi. Singkatnya, sperma dan sel telur itu akan dititipkan di rahim wanita lain hingga sukses menjadi kehamilan dan melahirkan. Namun, surogasi ini tidak legal di semua negara ya. Contohnya di Indonesia. Indonesia melarang adanya proses surogasi ini. Hal itu tertuang dalam undang-undang. Dan setiap negara yang melegalkan surogasi ini pun memiliki peraturan masing-masing. Misalnya di Amerika, yang hanya memperbolehkan surogasi ini bagi warga negaranya sendiri, sedangkan untuk warga negara asing tidak boleh melakukannya. Nah, sekarang aku akan menceritakan dua ibu yang telah melakukan proses surogasi ini demi membantu putri mereka. 1. Julie Loving. Julie Loving tidak tega melihat anak dan menantunya yang telah berjuang untuk memiliki anak. Sang anak, Brianna Lockwood, telah melakukan segala upaya agar bisa hamil. Mulai dari operasi, program bayi tabung, semuanya sudah dijalani. Brianna sempat mengandung bayi kembar, namun tidak lama, ia mengalami keguguran. Hingga akhirnya dokter memvonis Brianna tidak bisa hamil. Brianna dan suaminya, Aaron, sudah berjuang sejak tahun 2016. Mereka pun merasa putus asa. Hingga akhirnya, dokter yang mengetahui sel telur Brianna dan sperma Aaron tidak memiliki masalah, menyarankan mereka untuk melakukan surogasi. Merasa ini harapan terakhir, Brianna dan Aaron pun memiliki semangat kembali untuk memiliki anak. Mereka pun berusaha untuk mencari ibu pengganti. Brianna pun menceritakan hal itu pada Julie, ibunya. Julie pun menyambut gembira kabar tersebut dan mendukung Brianna untuk melakukan surogasi. Bahkan, Julie yang saat itu berusia 51 tahun menawarkan diri kepada Brianna bahwa dia mau menjadi ibu pengganti bagi cucunya. Brianna pun menolak ide Julie. Brianna pun khawatir karena usia sang ibu sudah cukup tua. Idealnya, ibu pengganti ini berusia di bawah 40 tahun. Namun saat itu Julie meyakinkan Brianna. Julie mengatakan dirinya masih mampu untuk mengandung dan melahirkan lagi. Walaupun umurnya tidak muda lagi, Julie mengatakan ia rajin berolahraga dan dia menyukai maraton, sehingga tubuhnya masih sehat dan kuat. Akhirnya, Brianna pun setuju ibu pengganti untuk anaknya adalah Julie, ibunya sendiri. Proses surogasi pun dilakukan pada Februari 2020 lalu. Dan di bulan Maret 2020, proses surogasi pun berjalan dengan lancar. Julie pun dikatakan sudah positif hamil. Hal itu pun membuat keluarga ini bahagia. Brianna betul-betul menjaga sang ibu dan memenuhi semua kebutuhannya. Hingga akhirnya, pada tanggal 2 November 2020 lalu, Julie berhasil melahirkan cucu perempuannya yang diberi nama Briar Juliet Lockwood. 2. Mary Arnold. Mary Arnold yang berusia 54 tahun menawarkan diri untuk menjadi ibu pengganti pada anaknya Megan White yang ingin memiliki anak bersama suaminya Clyde. Megan memang sudah divonis tidak akan bisa hamil karena memiliki sindrom MRKH atau Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, yang artinya ia tidak memiliki rahim sejak dilahirkan. Hal itu baru diketahui ketika Megan remaja, karena saat itu Megan tidak kunjung mengalami menstruasi.
Dokter mengatakan Meghan ternyata tidak memiliki rahim sejak lahir, sehingga ia tidak bisa mengandung anaknya sendiri. Namun, sel telur Meghan dikatakan masih berfungsi dengan baik. Ia masih memiliki kesempatan untuk melakukan surogasi agar bisa memiliki anak. Di tahun 2019, Meghan dan Clyde pun memutuskan untuk mencari ibu pengganti yang akan mengandung anak mereka. Hingga akhirnya, pada Januari 2019, mereka bertemu dengan wanita yang bernama Alison. Dan Alison bersedia untuk menjadi ibu pengganti sesuai dengan perjanjian yang telah mereka lakukan. Namun saat itu, percobaan pertamanya gagal saat melakukan transfer embrio. Kemudian, pada percobaan kedua di Desember 2019, transfer embrio pun berhasil dan Alison pun hamil. Sayangnya, di Maret 2020, dokter mengatakan kehamilan Alison tidak normal. Bayi yang dikandungnya dinyatakan tidak memiliki ginjal dan tidak bisa bertahan lama. Akhirnya, Alison pun keguguran. Tentu saja hal ini membuat Meghan dan Clyde bersedih. Mereka telah menanti untuk menjadi keluarga yang utuh sejak tahun 2015 lalu. Melihat perjuangan putrinya yang selalu gagal, Mary pun terketuk untuk membantunya. Ia pun menawarkan diri untuk menjalani surogasi, walaupun usianya sudah terlalu tua. Namun Mary merasa yakin bisa melakukannya. Hingga akhirnya, Mary pun menjalani serangkaian tes untuk menguji apakah Mary bisa melakukan surogasi ini atau tidak. Dan ternyata hasil tesnya baik. Mary pun dinyatakan bisa untuk melakukan proses surogasi ini. Namun demikian, hal ini tetap tidak mudah untuk dijalani. Karena Mary mengalami kegagalan transfer embrio sebanyak 3 kali. Mary tidak menyerah demi putrinya Meghan. Ia pun mencoba untuk keempat kalinya. Dan akhirnya berhasil. Mary pun hamil, dan pada tanggal 13 Januari 2022 lalu, kebahagiaan pun menyelimuti keluarga ini. Mary berhasil melahirkan cucunya yang diberi nama Winston. Nah, itu dia teman-teman, dua kisah yang sangat mengharukan sekali ya. Kasih sayang ibu memang luar biasa. Sudah bertaruh nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian ia juga rela bertaruh nyawa lagi untuk melahirkan cucunya. Kita doakan mereka selalu sehat dan hidup bahagia ya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.